Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita di bab 4 tentang kinematika fluida. Kita masuk ke bagian C, plot data aliran fluida. Plot data aliran fluida itu menggambarkan data aliran yang merupakan langkah penting dalam studi mekanika fluida. Jadi menggambarkan data aliran itu sangat penting dalam mekanika fluida. Kita tidak perlu peduli atau mengetahui bagaimana data ini diperoleh, baik data ini diperoleh melalui analisis, eksperimental, atau komputasi. Ini semua langkah yang krusial, yang sangat penting menggambarkan data-data ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar pembaca, agar peneliti misalnya yang membaca data ini bisa merasakan dan memahami bagaimana sifat aliran berubah seiring waktu atau ruang. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas 3 jenis grafik atau plot tambahan yang bermanfaat dalam mekanika fluida, yaitu grafik atau plot profil, grafik vektor, dan grafik kontur. Nah, kita menggunakan kata plot atau grafik itu sama ya. Plot atau grafik profil, profiles. Plot profil adalah salah satu jenis grafik dalam mekanika fluida yang sangat sederhana dan mudah dimengerti karena ini mirip dengan grafik XY pada umumnya yang diajarkan di sekolah-sekolah sejak kita masih sekolah dasar ya. Dalam plot profil, kita menghubungkan satu variabel Y dengan variabel kedua X. Dalam konteks mekanika fluida, plot profil dapat digunakan untuk masing-masing variabel skalar seperti tekanan, suhu, dan kepadatan. Namun yang paling sering digunakan adalah dalam buku ini adalah plot profil kecepatan. Ya kan? Oke. Kecepatan ini adalah variabel vektor ya. Kalau skalar itu dia tidak mempunyai arah seperti tekanan, suhu, dan kepadatan. Harap diingat bahwa kecepatan adalah ukuran yang memiliki arah, sudah saya sebutkan tadi ya. Sehingga dalam plot profil kecepatan kita mewakili besaran kecepatan atau salah satu komponen kecepatan sebagai fungsi jarak dalam arah yang kita inginkan. Untuk memahami plot profil kecepatan dengan baik, kita bisa mengambil contoh gambar 4.20 ya. Gambar 4.20 itu gambar yang pertama ya, itu ya. Yang menggambarkan aliran lapisan batas. Itu lapisan batas, boundary layers ya. Boundary layer profil kecepatan yang menempel dengan garis U atau X itu adalah 0 ya, karena dia berbatasan dengan dinding ya. Ini gambar merah itu gambar lapis batasnya, gambar boundary layernya. Salah satu garis dalam gambar tersebut dapat diubah menjadi plot. Nah, garis itu bisa diubah menjadi plot profil kecepatan. Dalam situasi ini kita anggap bahwa suatu waktu jarak horizontal yang ditempuh oleh gelembung hidrogen, misalnya ini gelembung hidrogen pada posisi vertikal berhubungan dengan komponen X lokal dari kecepatan U. Nilai U untuk plot profil kecepatan ini bisa kita peroleh melalui analisis matematis kan. Ada datanya kan, eksperimen menggunakan teknik PIV atau perangkat pengukuran kecepatan lokal lainnya atau melalui metode komputasi. Jadi data-data angka plot profil ini bisa kita peroleh dari pengukuran, dari komputasi, dari analisis matematika, dari pengukuran dengan sensor dan sebagainya. Penting untuk diingat bahwa contoh ini memiliki makna fisik yang lebih jelas jika nilai kecepatan U direpresentasikan pada sumbu horizontal, sumbu X, bukan pada sumbu vertikal ya. Meskipun U sebenarnya merupakan variabel yang tergantung atau yang dependence ya. Hal ini dikarenakan posisi Y secara umum akan selalu berada dalam orientasi yang tepat ke atas, bukan melintang ya kan. Nah, kemudian plot profil 4.20 profil kecepatan itu dikonvert ke 4.21 sehingga timbul garis-garis panah plot profil kecepatan yang batasnya adalah boundary layer, lapisan batas. Makanya disebut lapisan batas. Terakhir ya, untuk menambahkan panah pada plot profil kecepatan merupakan hal umum untuk lebih menarik ya kan. Secara visual kan menarik, kita lebih paham, oh ternyata profil kecepatan seperti itu.
Apabila kita hanya disebutkan data saja atau blank dengan boundary layer saja, kita nggak memahami secara lebih jelas. Meskipun panah itu tidak memberikan informasi tambahan loh ya, tapi itu membuat kita makin jelas. Jika lebih dari satu komponen kecepatan dipetakan oleh panah, maka panah tersebut menunjukkan arah vektor kecepatan lokal dan plot profil kecepatan akan berubah menjadi plot vektor kecepatan. Oke, karena ini mempunyai arah, jadi menjadi plot vektor kecepatan. Plot vektor adalah tampilan yang terdiri dari sekelompok panah ya, yang menunjukkan ukuran dan arah sifat-sifat vektor pada saat tertentu. Ya tadi di atas itu sudah plot vektor, bukan plot profil lagi. Berbeda dengan garis aliran, kita sudah belajar dengan streamline ya, garis alir yang hanya menunjukkan arah dari medan kecepatan, hanya menunjukkan arah. Plot vektor memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai seberapa besar kecepatan di setiap titik dalam sistem. Jadi tidak hanya arah tok, tapi besarnya kecepatan itu juga tergambarkan oleh panah tersebut, oleh plot vektor. Jadi plot vektor juga menjadi cara yang berguna untuk memahami aliran fluida, baik melalui eksperimen atau perhitungan komputer. Plot vektor ya terdiri dari berbagai panah yang mencerminkan ukuran dan sifat vektor pada saat tersebut. Plot ini ya bisa dihasilkan dari data eksperimental, misalnya dengan teknik pengukuran PIV, sensor dan sebagainya, atau melalui perhitungan numerik menggunakan computational fluid dynamics atau CFD. Untuk lebih jelasnya, bayangkan gambaran aliran dua dimensi di atas bidang yang mengalir di atas sebuah benda berbentuk persegi panjang. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan CFD, hasilnya ditunjukkan pada gambar 4.22. Gambarnya ditunjukkan pada gambar 4.22. Namun ya gambar 4.22 itu adalah aliran dua dimensi ya kan, aliran dimensi ada flow gitu ya, ada block, ada symmetric line, ada reciprocating eddy. Jadi begitu hasil datanya divisualisasikan dengan CFD ini. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun aliran ini mungkin tidak stabil atau unsteady dan tampak bergerak-gerak yang ditunjukkan pada hasil rata-rata dalam jangka panjang. Anda lihat pada gambar 422A. Kita bisa melihat garis aliran streamlines ya kan, garis aliran streamline. Kita lihat garis streamline yang melibatkan seluruh benda dan sebagian besar bagian yang menonjol. Itu adalah streamline itu ya kan. Kita punya garis-garis streamline. Terdapat juga garis aliran yang membentuk lingkaran tertutup dan di bawah bidang simetri menunjukkan adanya pusat sirkulasi besar, itu recirculating eddy itu adalah pusat ya, pusat perputaran ya, garis aliran di lingkaran tertutup itu recirculating eddy. Nah, kemudian gambar 422B-nya ya, symmetric plane. Gambar 422B-nya itu menunjukkan plot vektor kecepatan. Nah, ini menunjukkan plot vektor kecepatan. Anda lihat itu flow-nya itu ada tanda panah kecil-kecil, besar, besar dan kecil ya. Itu plot vektor kecepatan atau velocity vector ya, yang hanya menampilkan separuh bagian atas aliran karena adanya simetri. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa aliran menjadi lebih cepat di sekitar sudut tajam benda. Coba Anda lihat di sekitar sudut. Itu ketika aliran menabrak itu menjadi lebih kecil-kecil alirannya. Itu artinya kecepatannya juga kecil. Karena kecepatan karena flow panah itu, besarnya panah, kecepatan vektor kecepatan itu menunjukkan besarnya nilai gitu. Jadi dari gambar ini kita dapat melihat bahwa aliran menjadi lebih cepat di sekitar sudut tajam benda. Lapisan batas aliran tidak dapat melewati sudut tajam dan terpisah, sehingga terpisah. Alirannya akan terpisah karena menabrak, sehingga terbentuklah pusaran sirkulasi besar di belakang benda. Jadi ada putaran sirkulasi, biasanya disebut vortex. Harap diingat bahwa vektor kecepatan yang ditujukan adalah rata-rata dari seluruh waktu. Dengan kata lain, vektor kecepatan ini akan berubah dalam ukuran dan arahnya akan berubah seiring kecepatan waktu. Selanjutnya ya, Anda lihat gambar 422C menampilkan pandangan yang lebih dekat dari daerah aliran yang terpisah, di mana kita dapat melihat adanya aliran balik di bawah pusaran sirkulasi. Nah, Anda lihat nih, di bagian C itu lebih besar lagi. Kita akan lihat ada pusaran, ada
ada vektor kecepatan yang menabrak blok sehingga akan terpecah gitu kan. Pada gambar 222 ya, jadi seperti itu ya pada prinsipnya. Pada gambar 22 ini ya, vektor kecepatan yang ditampilkan menggunakan kode CFD dan perangkat pemrosesan yang memungkinkan. Jadi dengan CFD itu kita bisa mewarnai gitu ya vektor kecepatan berdasarkan besarnya. Namun ini tidak terbatas pada besarnya kecepatan saja, karena dengan teknologi ini kita bisa membuat visualisasi yang lebih kompleks dengan mewarnai vektor kecepatan berdasarkan beberapa sifat aliran lainnya, mungkin seperti tekanan atau suhu. Nah, sebagai contoh ya, warna merah itu menunjukkan tekanan yang tinggi dan warna biru dapat menunjukkan tekanan rendah. Atau warna merah dapat menggambarkan daerah panas dan warna biru menggambarkan daerah dingin. Nah, ini diproses oleh CFD ini. Dengan cara ini, visualisasi vektor kecepatan memberikan tidak hanya informasi tentang arah dan besarnya aliran, melainkan juga tambahan informasi tentang karakteristik lainnya ya. Coba Anda lihatlah kembali, itu ada warna merah itu semakin tinggi gitu kan, dan warna biru ke bawah itu semakin rendah kecepatannya kalau kita berkaitan dengan kecepatan. Kalau berkaitan dengan tekanan ya tekanannya. Loh, kenapa tekanan atau kecepatan di dekat blok itu kecil ya? Ya karena dia setelah ada obstacle-nya berupa blok itu, dia menabrak sehingga kecepatannya yang tadinya besar akan terpecah sehingga warnanya berubah dari merah menjadi biru. Yang terakhir adalah plot kontur ya, nomor 3 tadi ada plot profile, ada plot vektor, dan ini adalah plot kontur. Plot kontur atau kita biasa juga menyebutnya plot isokontur adalah metode visualisasi yang digunakan untuk menampilkan distribusi nilai skalar ya. Ini biasanya distribusinya nilai skalar seperti tekanan, suhu, dan konsentrasi. Tadi kan kecepatan gitu kan. Dalam satu domain 3 dimensi, ya kan? Ini dalam domain 3 dimensi. Prinsipnya mirip dengan peta kontur yang menampilkan elevasi atau ketinggian dalam bentuk kurva tertutup, sehingga kita dapat memahami kondisi topografi di sebuah lapangan gitu, di sebuah daerah gitu ya. Anda kan sering lihat map gitu ya, peta itu kan ada peta topografinya, peta topografi ketinggian ketinggian daerah tersebut. Sama juga kontur itu juga seperti itu, tapi kontur akan menampilkan tekanan, suhu, dan konsentrasi. Beda dengan kecepatan yang vektor. Dalam mekanika fluida, plot kontur digunakan untuk menunjukkan distribusi properti aliran skalar. Tadi sudah disebutkan seperti tekanan, kecepatan. Plot kontur dapat memberikan informasi dengan cepat dan mudah tentang daerah-daerah dengan nilai tinggi atau rendah dari suatu properti aliran, seperti pada aliran yang pusaran gitu ya, atau aliran stagnasi gitu ya. Plot kontur adalah metode visualisasi ya, sama dengan plot yang lainnya yang digunakan dalam mekanika fluida untuk menunjukkan berbagai sifat skalar ya, seperti tekanan, suhu, kemudian konsentrasi spesies gitu ya, konsentrasi zat kimia gitu ya. Ataupun sifat turbulensi dalam bentuk serangkaian ya, atau serangkaian kurva tertutup yang menunjukkan tingkat atau aliran yang konstan dari properti tersebut. Terdapat dua jenis plot kontur, yaitu plot garis kontur, contour line plot yang terdiri dari kurva yang menunjukkan tingkat properti ya, tingkat properti. Bentar, ini agak error komputernya. Terdapat dua jenis plot kontur ya, tadi saya ulangi ya, yaitu plot garis kontur ya, yang terdiri dari kurva yang menunjukkan berbagai tingkat properti, dan plot kontur yang terisi field contour plot. Jadi contour line plot dan field contour plot. Apa itu field contour plot? Yaitu yang menunjukkan kurva tersebut diisi dengan warna atau nuansa abu-abu. Sebagai contoh ya, pada gambar 4.23 Anda cek gambar 4.23 plot kontur bidang tekanan akibat aliran yang menimpa balok. Tadi sama kan ketika vertikal, tapi ini akan melihat tekanannya yang menimpa balok seperti yang dihasilkan oleh perhitungan CFD. Hanya bagian atas yang ditampilkan karena simetri ya. A. Plot kontur warna yang diisi ya, field contour, dan B. Plot contour line di mana nilai tekanan atau ditampilkan dalam satu satuan tekanan. Jadi Anda bisa lihat nih perbedaan antara field kontur dan line kontur. Field kontur sebelah kiri A dan line kontur sebelah kanan B.
kan. Pada gambar ini ya, yang A dulu ya, terlihat plot kontur tekanan yang terisi dengan warna field contour ya, terisi dengan warna, di mana warna biru menunjukkan tekanan rendah ya, dan warna merah menunjukkan tekanan tinggi. Ya, dari gambar tersebut kita juga dapat melihat bahwa tekanan tertinggi berada di muka depan balok ya, di muka depan ketika fluida flow itu menabrak balok, itu tekanannya paling tinggi di situ. Sedangkan tekanan terendah berada di sepanjang bagian balok di zona terpisah. Jadi zona terpisah itu yang warna biru itu ya, separation, itu namanya separation zone. Itu dimana vortex terjadi. Sementara itu ya, yang pada gambar 423B ditampilkan line plot contour dengan tingkat tekanan berlebar dalam satuan Pascal. Itu ada nilai-nilai angka-angkanya nih. Ya, yang paling tinggi sih 60 70 itu kan di depan balok itu kan. Dan dalam computational fluid dynamics ya, di CFD, plot kontur sering ditampilkan dengan palet warna yang cerah, di mana warna merah menunjukkan nilai yang skalar yang tertinggi, nilai yang tinggi, sementara biru menunjukkan nilai yang paling rendah. Penggunaan skala warna seperti ini memudahkan kita, mata manusia yang normal, untuk melihat daerah-daerah yang berwarna cerah seperti warna merah atau biru, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi daerah dengan nilai tertinggi. Jadi kita tahu nih, oh ini di depan balok nilainya tinggi. Kita bisa mengidentifikasi bahwa di sini tekanan paling tinggi. Hasil dari CFD seringkali menghasilkan gambar-gambar yang menarik yang mengakibatkan dinamika fluida komputasi, dikenal sebagai dinamika fluida berwarna-warni. Jadi akibat dari CFD ini kita bisa melihat dengan jelas, mata kita juga bisa melihat dengan jelas berapa nilai-nilai tertinggi di bagian posisi yang mana nilai tertinggi. Ataupun kalau kita akan menganalisis sebuah kerusakan pada komponen ya, kita akan menganalisis kenapa nilai ini tertinggi, apa sebabnya, bagaimana kita menurunkan dan sebagainya, sehingga ada solusi.